wa zidna ilma. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Judul materi kita pada kesempatan ini mewaspadai penyakit ain. Sebagai manusia dan lebih khusus kita seorang muslim, pasti kita selalu berharap mendapatkan kesehatan, baik secara lahir ataupun batin. Karena dengan kesehatan itulah kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, khususnya beribadah mahdhah, beribadah secara khusus pada Allah Ta'ala, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sakit tidak bisa totalitas dalam ibadah, maka kita selalu berharap bisa mendapatkan kesehatan dalam hidup ini. Namun kadang-kadang kita menemukan berbagai macam fenomena dalam hidup ini yang tidak kita atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Khususnya dalam masalah ini adalah sakit. Dan kadang-kadang tidak kita ketahui sebabnya. Kalau penyakit medis, mudah kita pergi ke dokter untuk diberi obat, diterapi secara medis. Tapi yang menjadi permasalahan kalau sakitnya ini non medis. Ketika kita cekkan ke laboratorium ataupun di USG, di CT scan, bahkan di MRI, tidak ketahuan sakitnya. Bisa jadi penyakit itu karena ain. Apa gejala yang bisa kita diagnosa dari penyakit ain? Definisinya seperti apa ya, pengertiannya, kemudian bagaimana, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan ini. Hadirin, pengertian definisi yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya dijelaskan oleh Al-Lajnah Daimah, lembaga fatwa dari Saudi, menyampaikan ain dari kata yain, yang artinya terkena sesuatu hal dari asalnya kekaman orang sesuatu, lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Lalu jiwa akan media pandangan mata untuk menyalurkan kepada yang dipandang tersebut. Ini satu pengertian. Kemudian yang lain, bahwa ain adalah penyakit yang menimpa badan yang disebabkan pandangan mata dari orang yang dengki atau orang yang kagum, lantas mendoakan barokah untuk orang dikaguminya tersebut, sehingga dimanfaatkan oleh syaitan dan dapat menyebabkan orang lain tiba-tiba jatuh sakit atau bahkan meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Nah, saya kira pengertian kedua ini lebih lengkap ya, bahwa terjadinya penyakit ain ini bukan semata-mata kedengkian, tapi juga bisa
kekaguman, tidak bermaksud negatif, tapi kadang-kadang juga mengandung unsur positif. Siapa terjadinya penyakit ain ini, misalnya ada orang ibu-ibu ya bersama dengan anaknya masing-masing. Ibu anaknya yang saat itu usia 1 tahun sudah bisa berjalan dengan lancar, bisa berkata-kata yang jelas ya, walaupun mungkin tidak banyak tapi sudah jelas. Jadi motorik halusnya, motorik kasarnya jelas, ada perkembangan yang signifikan. Sementara menyampaikan anak saya nggak seperti itu, perkembangannya lambat, 1 tahun belum bisa jalan, belum bisa ngomong apa-apa, begitu. Nah, kemudian lewat beberapa waktu dan pada malam harinya ibu si A ini menemukan anaknya lemes, tidak gairah, tidak mau makan, tidak mau beraktivitas seperti pada umumnya, sampai bingung ibunya ini, orang tuanya bingung. Diperiksakanlah ke dokter. Hasil menunjukkan apa-apa ya. Jadi secara medis tidak ada sebabnya, tapi ada gejala-gejalanya. Bisa jadi ini adalah karena penyakit ain. Ibu si B ini ketika berhadapan si anak ini tidak memberikan doa barokah, tidak mengatakan barakallahu fi, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada dia, tanpa mendoakan. Ini bisa jadi sebab. Ada unsur iri tadi. Kenapa anak saya anaknya si A itu? Ada unsur dengkinya, ada unsur irinya tanpa bisa dikontrol. Nah, inilah hal yang sering sekali kita jumpai dalam kehidupan setiap hari ya, karena kita pasti berinteraksi, kita pasti berkomunikasi dengan siapapun. Mata kita pasti melihat, kita pasti mendengar, semua bertemu dengan, tidak ada di dalam diri, tidak kita kita, maka bisa jadi kita kepada orang lain tanpa kita, atau bisa jadi kita yang kena objek penyakit ain. Jadi sulit ya. Maka disinilah pentingnya kita perlu memahami dengan jelas perkaranya dalam pandangan agama Islam, supaya kita bisa mengantisipasi. Hadirin hadirat rahmatullah, hakiki secara penyakit ain benar adanya, bukan tos, bukan dongeng, tapi betul real fakta. Dari Abdullah bin Abbas Rasulullah SAW bersabda, al-ain haqqun, ain itu benar adanya. Wal qadari la sabaqatul ain. Ada sesuatu mendahului takdir, maka ain itu akan mendahuluinya. Wa idza faksilu, maka apabila kalian diminta untuk mandi, hendaklah kalian mandi. Sahih riwayat Muslim. Kemudian disebutkan al-ain
inilah informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ain ini sesuatu yang fakta, ya, bukan fiktif, sesuatu yang nyata, bukan dongeng. Bahkan seandainya yang di luar takdir, dan jadi tidak ada, semua pasti berdasarkan, maka ain ini yang bisa menjadi sebabnya. Dan di sini disebutkan juga cara obati penyakit ain, diantaranya yaitu mandi. Sopian dicurigai menyebabkan terjadinya penyakit air ini diminta untuk mandi, kemudian air sisa disiramkan ke objek yang menjadi korban penyakit air. Nanti ada penjelasan lebih detail. Nah, inilah penyakit ain. dalam Man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Umatku setelah takdir Allah dan ketetapannya adalah karena sebab penyakit ain. Ini dihasankan oleh Al-Albani dan disahihkan dalam kitab Shahih Jami'. Ain adalah pandangan mata dari orang yang dengki atau dari orang yang kagum dan tidak mendoakan barokah untuk orang yang dikaguminya tersebut. ada kisah nyata pada saat dilaksanakan akad nikah. Ya, dalam tradisi kita sebelum akad nikah maka mempelai putri Dihias, dikasih maksudnya dihias supaya bisa berpenampilan yang lebih cantik. Nah, saat itu setelah mempelai selesai, ketemu dengan ibunya yang juga sama-sama selesai. Nah, ibunya ini pada ia berpenampilan luar biasa, ya, cantiknya, dia lupa tidak barokah untuk anaknya, sehingga dalam dialog itu tiba-tiba anaknya merasa, mati lampu. "Dok, ini kok saya nggak bisa melihat." Sejak saat itu si mempelai putri ini buta, tidak bisa melihat. Nah, ini fakta ya, real. Jadi orang kemudian ditanya ke salah seorang ustadz yang ada di tempat, bagaimana solusinya? Maka ustadz yang hadir supaya mereka wudhu, ya, kemudian bertaubat, ya, beristighfar kepada Allah Ta'ala, dan juga disuruh sholat. Nah, menyelesaikan masalahnya, anak ini tetap buta, namun akad nikahnya tetap dilaksanakan. Rupanya mempelai putranya terhadap takdir itu tidak membatalkan pernikahan, rela menerima calon istrinya walaupun tidak bisa melihat. Maka menikahlah mereka berdua. Beberapa waktu yang mereka punya anak satu, kemudian beberapa tahun lagi punya anak yang kedua. Nah, setelah lahir beberapa saat anak yang kedua inilah tiba-tiba saja si ibunya ini yang sudah menjadi ibu tadi, kan baru ya beberapa waktu menikah, kemudian dia sudah menjadi ibu dua anak ini, tiba-tiba melihat lagi. Wah, betapa senangnya, gembiranya luar biasa. Beberapa dia nggak bisa melihat, sekarang sudah bisa melihat. Maka waktu lama dia ingin berbagi cerita kepada orang tua, kepada ibunya, dia ceritakan sudah bisa melihat, ya teleponlah keluarga sana karena mereka sudah terpisah, ya, tinggalnya. Nah, yang terjadi di satu sisi
bergembira, tapi di saat yang lain di tempat orang tuanya dia mendapat berita-berita bahwa ibunya baru saja meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tadi senang baru sedih. Nah, kemudian usut punya usut ya, ketika terdeteksi begini-begini tentang sebab dia dulu buta dan dia bisa melihat lagi, ternyata ya, tadi di acara sebelum akad itu untuk berwudu, satu-satunya orang untuk ibunya itu mungkin Sueman ya, sudah ada sedemikian cantik ya. Kok dibasuh dengan air kan luntur ya, mungkin itu ya pertimbangan teknis mengalahkan yang lebih prinsip. Nah, jadi ibunya nggak mau berwudu dan akhirnya waktu ibunya ini wafat, saat yang sama Allah mencabut putrinya bisa melihat kembali. Jadi ain ini meninggal, objek yang kena ain ini menjadi sembuh. Allahu a'lam. Nah, ini terjadi. Kita maka harus hati-hati. Ini tidak ada maksud untuk hasad ya. Kenapa putrinya sendiri dihasad ya, nggak mungkin. Tetapi dia kepada kecantikan putrinya ini. Tetapi bahwa Allah Ta'ala yang memberikan ya, ciptakan itu walaupun medianya ya tetap lewat make up dan lain-lain. Nah, inilah harus kita waspadai, hati-hati dalam berkata, dalam bertindak, dalam berpikir, macam-macam. Kita harus hati-hati, harus waspada, karena kita tidak ingin menimpakan hal yang buruk kepada siapapun. Nah, baik, berikutnya lebih jelas lagi tentang dasar terjadinya penyakit ain ini. Hati cukup panjang ya, yang disampaikan oleh Abu Umamah yang bernama Sahal bin Hunayf. Rasanya saya telah menceritakan kepada putranya yaitu bernama Rasul bersamanya, bersama Sahal bin Hunayf dan para sahabat yang lain, mereka pulang dari sebuah tangan ketika celah bukit Kharar yang ada di daerah Juhfah. Salah satu miqat ya, kalau kita mengambil mihrab, mengambil ihram umrah ataupun haji, maka Sahal bin Hunayf ini mandi, dan saat itu mandi di tempat umum, tempat toilet terlindung seperti sekarang ya. Jadi mandi di tempat umum ya tentunya tidak dibuka lagi. Jadi ketika dia membuka bajunya, ada seorang temannya yang kagum. Itu temannya bernama Amir bin Rabi'ah. Mengenai Sahal bin Hunayf yang mulus, tidak ada bekas luka. Dia mengatakan, aku belum pernah melihat seperti sekarang, juga tidak pernah melihat kulit wanita perawan bercadar pun setembus ini. Maka Sahal bin Hunayf jatuh terguling karena sakit, pingsan. Maka dan dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa kira-kira dan Sahal ia tidak bisa, sekarang belum sadar, masih pingsan. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah
Amir bin Rabi'ah telah memandangnya ya Rasulullah, lalu memarahinya dengan tegas bersabda, salah seorang di antara kalian hendak membunuh saudaranya ketika sesuatu hal yang menakjubkanmu, kamu tidak memberkahinya. Kenapa tidak mengatakan barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah berikan barokah kepadamu? kemudian Kata kepada Amir bin berbunyi Rabi'ah, kedua tangannya, kedua sikunya, kedua lututnya, jari-jari kedua kakinya, dan bagian dalam kainnya jangan. Kemudian ayat disiramkan kepadanya, pada Sahal oleh seorang kawannya. kepada Kemudian tertumpahkan isinya di belakang ya, maka bukan Sahal bin Hunayf kembali bersama orang tidak kurang suatu apapun, sehat kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sehat seperti sedia kala. Ini contoh dalam hadis yang jelas. Amir bin Rabi'ah ini tidak bermaksud buruk kepada Dia hanya mengaku kulit laki-laki seperti ini, bahkan melebihi bagusnya kulit karena tidak ada bekas luka sama sekali, tetapi dia lupa tidak untuk saudaranya sehingga pingsan. tidak bisa bergerak. Cara solusinya adalah dengan ini, bisa dengan wudu atau bisa dengan mandi. Kalau maka bekas air wudunya disiramkan kepada korbannya. Kalau mandi apa saja. Hadirin hadirat tentang terjadinya penyakit ain ini ya. Kata nafsul jiwa orang yang menjadi penyebab ain itu bisa saja menimbulkan penyakit ain pada objeknya tanpa harus dengan melihat. Jadi subjek, objek, pelaku, korban. pelaku tidak harus melihat pada korban. Pelaku a'ma. Boleh jadi Pelakunya ini buta, nggak bisa melihat. Suhufi maka diceritakan kepada orang buta ini tentang si fulan begini, dia buta nggak bisa melihat, maka jiwanya ini bisa tidak melihat langsung kepada korban. ini yuk siru film ini bil wasfi min ghairi ru'yah. Banyak kasus penyebab air yang Sebab terjadinya air cerita saja tanpa melihat langsung. Jadi hati-hati ya. Kalau tadi cerita-cerita langsung, kalau ini bisa melihat tanpa melihat korban, subjek tanpa melihat kepada objeknya, tetapi dengan jiwa itu bisa mempengaruhi kepada objeknya. lebih jelas lagi begini ya. Bagaimana cara Penyakit air dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, bingung. Mereka bertanya, bagaimanakah cara kerja air sehingga bisa memadorotkan, memberikan bahaya kepada orang lain dari jarak yang jauh, sudah yang tertimpa sakit dan hanya karena pandangan mata. itu Allah menciptakan di dalam unsur roh suatu kekuatan yang bisa memberikan pengaruh dan sangat berkaitan dengan mata, maka yang ditimbulkannya disebut al
saya kasih warna merah ini sebagai kesimpulannya ya, sebenarnya bukan pengaruh, akan tetapi yang adalah pengaruh rohnya, jiwa orang itu, jiwa pelakunya tadi yang memberi pandangan yang keluar melalui mata seorang yang hasad atau kagum adalah panah maknawi. jika mengenai suatu jasad yang tidak terproteksi, tidak terlindungi, maka panah tersebut dan jika tidak berpengaruh berarti dia tidak mengenai sasaran. akan tetapi kembali kepada pemiliknya, bersama dengan panah biasa. Kalau di panah biasa ada musuh memanah pada musuh, kalau dia ada perisai maka panah ini kembali, tapi kalau tidak ada perisai maka panah ini bisa berpengaruh. Nah, seperti inilah ilustrasinya ya. Jadi perlu untuk diwaspadai tentang kondisi hati, kondisi roh, kondisi jiwa tadi. Si pelaku ini ketika mendengarkan cerita ya, jadi kalau misalnya suami cerita kepada istrinya tentang kiprah kawannya atau siapa, jangan sampai diceritakan ini perempuan ya, nanti menimbulkan lebih dampaknya. Jangan sampai suami cerita kepada istrinya kekagumannya kepada perempuan, jangan sampai istri cerita kepada suami kekagumannya kepada laki-laki lainnya. Sangat lebih mudah lagi menimbulkan penyakit air. Jam sekali bukan hanya menimpa orang biasa, bahkan ulama ada kisah disampaikan sendiri oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau ini dulu adalah mantan rektor Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Kemudian setelah pensiun beliau mengajar di Universitas Islam Madinah. Beliau diminta untuk mengisi dalam sebuah acara, tapi tanpa persiapan, mendadak, tiba-tiba disuruh ngisi pada suatu acara itu. Karena mendadak tampil di mimbar. Nah, saat tampil di mimbar itu beliau dalam keadaan seperti orang bingung, lupa apa yang ingin dikatakan. bahkan Al-Fatihah saja Beliau tetap lupa saat itu. Maka saat itu mungkin ada satu jamaah yang paham ya, sehingga Syekh ini diruqyah dan alhamdulillah bisa sehat kembali. Kemudian juga pada yang lain ketika akan menyampaikan khutbah Jumat, tiba saja ini susah nafasnya tersengal-sengal ya, tidak lancar, dan beliau merasa ada gangguan ini. Akhirnya beliau karena masih bisa mengontrol dirinya meruqyah sendiri dan alhamdulillah juga menjadi sehat. seperti itu ya. Kita nggak tahu pada saat kita ya, tampil Audien yang ada melihat langsung orang ini, apakah mereka apakah mereka hasad, kita nggak tahu dan kita nggak bisa mengontrol. maka disinilah harus diwaspadai. Jangan-jangan ada di antara mereka yang itu tadi mungkin sengaja atau tanpa sengaja, Allah a'lam. Maka pentingnya kita mengetahui dan bisa exit plan. Posisinya seperti apa. Nah, bagaimanakah tanda-tanda orang yang terkena air ini? Ada 17 ini. Yaitu pusing ya, ya mungkin kayak vertigo itu ya, tapi pindah-pindah, kadang depan kadang belakang, Nggak tahu, tidak
Sebab kalau kita yang bisa mengetahui dan kita masing-masing dan deteksi ya, tekanan darah rendah atau mungkin darah tinggi, tapi ini nggak ada sebab. Yang kedua, kekuning-kuningan, pucat kuningan. Yang mengeluarkan keringat, terutama dingin. Kemudian banyak buang air kecil, sering buang air kecil. yang Tidak gairah hidup, tidak punya semangat hidup. Jadi kadang-kadang yang perlu kita waspadai anak-anak muda ya, saya dapat cerita dari kawan yang aktif di dunia medis. Banyak anak muda sekarang ya, para remaja yang stres, depresi, bahkan sebagian dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Padahal usianya masih usia produktif ya, usia SMA, usia kuliah itu. Wah ini bahaya ya, anak-anak muda kunci tetapi tidak bergairah hidup. Mungkin ya, Allah a'lam, bisa jadi karena pengaruh air ini. Kemudian bisa juga Samurai juga bisa ya. Ini kan kita nggak bisa memastikan, boleh jadi ya. Ini namanya prediksi perkiraan kan nggak masalah. Yang ketujuh, terasa panas atau dingin di jari-jari kaki dan tangan. Yang kedelapan, jantung berdegup kencang. Kemudian yang kesembilan, rasa sakit yang berpindah-pindah di bawah punggung atau pundak, terutama di area belakang. Yang ke-10, resah dan gundah, gelisah ya, mirip seperti dari tidak gaya hidup ya. Jadi resah, gelisah, memikirkan hal-hal yang sebenarnya sudah diatur ya. Seluruh kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita intervensi dan sok ngatur ya? Allah yang Maha Kuasa mengatur kehidupan ini. Kita hanya menjalaninya dengan syukur dan sabar saja. Sudah, semuanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Tidak perlu resah dan gundah. Yang ke-11, berkeringat di malam hari. Yang ke-12, ketakutan yang tidak normal ya. Was-was, takut, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu ya. Yang ke-13, banyak sendawa, menguap dan menarik nafas panjang yang seolah-olah ada beban hidup yang berat. Yang ke-14, suka menyendiri, tidak berbagi informasi ke yang lain. Yang ke-15, lesu dan malas-malasan. Nah, ke-16, suka tidur. Di mana-mana tidur ya, di majelis taklim tidur. Nah, kalau kondisinya capek, terus ngantuk karena istirahatnya kurang apa-apa. Tapi ini ada kasus sudah lama ya tidurnya semalaman masih ngantuk. Ini berarti ada sesuatu yang bisa jadi karena penyakit air. Ke-17, penyakit tanpa sebab ya. Secara medis nggak ada diagnosanya. Banyak sedikitnya tanda-tanda ini dipengaruhi dari kuat tidaknya air yang menyerangnya. Bisa jadi tandanya banyak, bisa jadi sedikit, atau bisa jadi tanpa tanda-tanda langsung pingsan saja. Hati-hati, kadang-kadang guru ya yang berinteraksi dengan murid-muridnya, ada murid-murid yang luar biasa, istimewa. Maka guru ini juga hati-hati memberikan pujian kepada muridnya. Jangan lupa, barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan. Kadang-kadang guru ini berinteraksi dengan muridnya yang kurang memiliki kemampuan, sehingga ada ya timbul kejengkelan ya dalam dirinya. Dalam dirinya. Nah, kadang-kadang guru ini berinteraksi dengan muridnya yang kurang memiliki kemampuan, sehingga ada ya timbul kejengkelan ya dalam dirinya. 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 Dalam
pada saat menghadapi murid yang istimewa dia menyampaikan barakallahu fiik, ketika dia menghadapi murid yang menjengkelkan, menguji kesabarannya, ya beristighfar, ya mungkin bersolawat supaya menahan emosinya. Karena ini ujiannya bagi guru, nggak boleh terpancing ya. Emosi kita nggak boleh terpancing. Santai saja. Ini ujian yang pintar, ujian bagi gurunya. Yang tidak pintar juga sama, dan belum tentu nanti dalam menjalani kehidupan yang lebih pintar ini lebih sukses daripada yang tidak pintar, belum tentu. Itu urusan masa depan, kita nggak tahu. Dulu Imam Syafi'i rahimahullah pernah punya murid yang susah pemahamannya, sudah diterangkan berkali-kali, bahkan sampai 39 kali murid ini nggak paham-paham, sampai beliau menyerah. Sudah, namanya Rabi bin Sulaim. Wahai Rabi, sekarang saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah berkali-kali menerangkan, kamu belum paham-paham, silakan kamu belajar sendiri, memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala supaya diberikan ilmu kepadamu. Maka beberapa saat berikutnya Rabi ini semangat dan paham, dan akhirnya kalau dari madzhab Syafi'i itu di antara yang menonjol kiprahnya adalah Rabi bin Sulaiman. Padahal dulunya dia susah untuk berpikir, memahami pelajaran susah, tapi akhirnya menjadi ulama besar, rujukan di dalam madzhab Syafi'i. Nah itu ya, kita nggak tahu nasib anak-anak kita, santri-santriwati kita ini di jangka waktu yang nanti seperti apa. Boleh jadi yang nggak naik kelas, kelasnya akhirnya nanti mendirikan pondok dan sukses menjadi kiai besar, nggak tahu. Dan boleh jadi yang ini karena saking pintarnya mungkin kebablasan sehingga dia berpikiran yang liberal, yang bebas, menjadi orang yang oportunis, yang menjadi ini, dan akhirnya ada fitnah-fitnah yang lain, coba-cobanya kita nggak tahu. Apa bedanya gejala ain ini dengan sihir? Jadi kalau ain ini tadi saya jelaskan ya, tidak ada kesengajaan dari subjeknya. Bisa juga karena sengaja, bisa sengaja, bisa tidak. Tapi kalau sihir ini memang karena kesengajaan dari subjeknya. Misalnya begini ya, ada seorang laki-laki yang ingin melamar wanita, maka wanita ini tidak mau, tidak menerima lamaran laki-laki. Akhirnya dia akan menjadi agak jengkel ya kepada wanita ini. Kalau dia marah dan bertindak, kan ada peribahasa cinta ditolak dukun bertindak. Kalau dia jengkel pergi ke dukun, bisa guna-guna saja. Nah, ini sihir ya, apalah saja. Akhirnya ini sihir. Tapi kalau dia mengatakan begini, wes apa saya ditolak, tapi saya pastikan kamu nggak
fisik orang yang terkena gangguan sihir ini bermacam-macam. Perlu kita waspadai tanda-tandanya ya. Kita deteksi sejak dini. Misalnya wajah pucat dan lesu, kemudian lingkaran hitam di mata, kemudian tatapan kosong ya, mata sayu, kemudian muntah barangkali ya, cairan yang aneh, berat badan turun ya drastis, makanya normal tetapi berat badannya turun, kemudian ada tubuh terasa berat dan malas, tubuh terasa ada misalnya memar misterius di tubuhnya, kemudian ada bau badan menyengat dan tidak wajar, mungkin karena pencernaan bisa jadi, tapi ini berlebihan misalnya. Kemudian ada gangguan tidur, mimpi buruk berulang-ulang, melihat binatang atau melihat wajah yang menyeramkan di dalam tidurnya. Kemudian perasaan diawasi atau takut tanpa sebab, seolah-olah ada yang mengikutinya. Ini pengaruh-pengaruh atau ciri-ciri orang yang terkena gangguan sihir yang mirip tadi, tetapi ini ya lebih spesifik dan tentunya lebih perlu juga kita waspadai. Nah, berikutnya, jemaah sekalian, ada hadis yang memberikan penguatan kepada kita. Idza ra'a ahadukum min akhihi, apabila salah seorang di antara kalian melihat saudaranya, kawannya, temannya, familinya, wa min nafsihi, atau melihat pada dirinya sendiri, wa min malihi, melihat pada hartanya, kedudukannya, jabatannya, ma yujibuhu, apa yang mengagumkan padanya, fal yubarrihu, maka hendaklah mendoakan keberkahan kepadanya. Fa innal aina haqqun, maka sesungguhnya penyakit ain itu adalah benar adanya. Hati-hati, kadang-kadang orang melihat pada potensi dirinya sendiri, dia tidak bersyukur, tidak menisbatkan kepada Allah, tapi dia malah membanggakan, sebagaimana kisah yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi banyak cerita, diantaranya kisah yang disebut dengan Sahibul Jannatain, pemilik dua kebun kembar. Jadi ceritanya singkatnya, ada dua orang saudara, ada yang menyebut juga teman, yang saat dulunya mendapatkan warisan atau hibah sama-sama. Yang satu diinfakkan fisabilillah sehingga sampai habis, yang satu dikelola menjadi properti yang berhasil sukses. Nah, satu saat yang diinfakkan fisabilillah ini butuh uang dan minta kepada saudaranya atau temannya ini. Nah, ternyata temannya ini bukan memberikan bantuan, tapi malah menyombongkan kesuksesannya, ingin memamerkan, ini loh, saya punya kebun kembar yang sangat bagus ini. Tetapi dia lupa bahwasanya kebun ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala, takdir dari Allah. Dia lupa. Walau la ittakhadta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah. Mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masyaallah la quwwata illa billah, sungguh ini semua kehendak Allah. Kebun ini Allah yang memberikan kemudahan sehingga saya memilikinya. Tidak ada dari kekuatan kecuali dari Allah. Intaroni ana aqalla minka mala wa walada. Jika engkau menganggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, enggak apa-apa kamu melihat seperti itu, tapi katakan masyaallah la quwwata illa billah, bahwa apapun yang kamu dapatkan itu, baik itu harta kebun, harta berupa bisnis yang sukses, rumah makan yang ramai, jabatan yang tinggi, karir yang sukses, silahkan semua orang mendapatkan dengan apa? Bimasyiatillah, dengan kehendak Allah. Allah mentakdirkan orang-orang ini mendapatkan kesuksesan. Allah sedang menguji kepada mereka dengan harta yang banyak. Allah menguji kepada mereka dengan pangkat yang tinggi. Allah menguji kepada sebagian
kecuali dari Allah. Jadi nggak perlu dibanggakan, tidak perlu bahkan mungkin flexing ya, dipamer-pamerkan di media sosial. Ini bahaya. Nah, jadi kalau kita melihat barang-barang yang mengagumkan, barang-barang itu benda mati ya, yang mengagumkan, perkataan yang harusnya kita sampaikan, Masya Allah, la quwata illa billah. Kita lihat mobil mewah, Masya Allah, la quwata illa billah. Kita melihat rumah-rumah ya, mungkin kita melewati perumahan mewah di Malang Raya ini, Masya Allah, la quwata illa billah. Kita melihat apapun yang mengagumkan, benda mati ya, kita ucapkan ini. Tapi kalau kita berinteraksi langsung melihat makhluk hidup manusia yang kita kagumi, maka kita katakan barakallahu fiik, semoga Allah berikan barokah kepadamu. Laki-laki fika, perempuan fiki. Dan kalau disimbolkan fik itu aja, barakallahu fiik. Nah, itulah ya doa keberkahan untuk saudara kita. Bagaimana cara kita berikhtiar perlindungan daripada penyakit ain ini? Yaitu apa? Dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas atau Al-Mu'awwidzat. Surah-surah perlindungan ini ya, kita baca. Kemudian yang kedua, memohon perlindungan daripada penahan mata jahat. Ini doa spesifik ya. Kalau kita masih sadar, doa untuk diri kita dengan mengatakan a'udzu bikalimatillahi ta'ala, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna, min kulli syaitonin wa hamah, dari segala syaitan dan racun. Bisa juga nama ini bermakna makhluk atau binatang yang jahat. Wa min kulli ainin lama, dan dari pandangan mata yang menimbulkan madarat atau yang bahaya. Ini kita doakan kalau kita masih sadar. Tapi kalau kita ingin mendoakan untuk kawan kita yang terkena penyakit ain, maka diganti a'udzu dengan u'aiduka, aku memohonkan perlindungan untukmu bikalimatillahi ta'ala dan seterusnya. Dulu Rasulullah pernah membacakan doa ini untuk cucu-cucu beliau, Hasan dan Husain. Itu didoakan oleh beliau, u'idukuma, aku mohonkan perlindungan untuk kalian berdua bikalimatillahi ta'ala dan seterusnya. Nah, jadi ini untuk doa ya, doa ruqyah bagi orang yang terkena penyakit ain. Yang ketiga, memohon perlindungan sepanjang hari daripada perkara yang memadaratkan ya. Ini doa nomor 34 ini biasanya kita baca di antara wirid pagi dan petang. Ini juga perlu untuk kita baca ya, untuk memberikan proteksi, perlindungan, perisai pada diri kita. Maka kita perlu membaca wirid pagi dan petang. Ini ibaratnya perisai. Kalau ada orang yang hasad atau ada orang yang tidak suka, itu sudah ada imunitas dalam diri kita ya, dengan membaca wirid pagi dan petang. Kemudian yang kelima, membaca ayat kursi. Jadi ayat kursi ini bisa kita baca paling tidak di 3 waktu. Kalau kita baca pada waktu pagi, maka dalam hadis dikatakan Allah akan memberikan perlindungan kepadanya sampai sore. Kalau kita baca sore, pada asar, Allah berikan perlindungan sampai subuh. Waktu kedua, yaitu setelah sholat fardu. Kalau kita baca ayat kursi, maka fadilahnya masuk surga orang ini. Tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga. Kalau kita baca sebelum tidur, maka ayat kursi ini akan bisa memberikan proteksi ya, dengan izin Allah, orang ini nggak diganggu pada saat tidurnya sampai dia bangun kembali. Inilah waktu-waktu yang bisa kita baca ya, ayat kursi.
mengisi